Masih ingat? Ada yang masih ingat? Kalau ingat saya minta tulis gitu ya. Baik. Ya, kita tuliskan ya. Bismillah. Kita ambil dari Al-Quran dulu, kita berikan temanya As-Sunnah An-Nabawiyah. An-Nabawiyah. Ya. Baik ya. Aktivitas kehidupan Nabi SAW atau kita sebut dengan gaya hidup Nabi SAW. Kita ambil dulu dari Al-Quran. Hal yang tadi saya jelaskan. Pertama, di fungsi hidup kita Quran, surah ke-51, ayat 56. Dan yang kedua Quran, surah kedua, ayat ke-30. Untuk menuntun kita supaya benar dalam mengerjakan dua hal ini, misi kita atau misi kehidupan kita, maka Allah utus setiap Rasul dalam setiap zaman. Rasul pertama di zaman Nabi siapa? Coba ingat-ingat lagi ya. Kalau belum ingat, katakan wallahu a'lam. Nah, itu paling gampang ya. Waktu kita tipis subuh ini. Antum kebanyakan mikir habis nanti ya. Terus assalamualaikum aja di akhir. Ayo, Nabi Adam atau Nabi Nuh? Yang Nabi Adam angkat tangan. Yang Nabi Nuh? Baik. Baik, Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Adam bukan Rasul. Beliau Nabi. Apa beda keduanya? Nabi diberikan risalah untuk pribadinya. Jadi tidak menyebarkan pada umatnya. Sedangkan Rasul diberikan risalah untuk menyampaikan dan membimbing umat. Risalah untuk umat. Kenapa Nabi Adam tidak menjadi Rasul? Karena Nabi Adam itu manusia pertama yang turun ke bumi. Siapa umat yang mau dibimbing? Paham ya? Karena itu nanti di zaman Nabi Nuh alaihissalam berganti generasi, ganti generasi, di situ kemudian ada Rasul diturunkan. Baik ya, dengan beragam umat, laki-laki, perempuan, dengan segala keadaannya. Karena itu, Quran, surah keempat An-Nisa, ayat 163. Ini simpelnya setiap Nabi dan Rasul yang diutus dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad SAW. Inna awhayna ilaik. Muhammad, kami wahyukan kepadamu kama auhayna ila Nuhin, bukan ila Adam. Sebagaimana kami telah berikan risalah kepada Nuh wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa kemudian dimulai dari Nabi Nuh? Karena risalah dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Adam pun nabi, dipilih oleh Allah. Karena itu ditegaskan di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33, paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Di sini diisyaratkan Adam nabi, Nuh nabi, dan di situ pun ada keluarga besar Nabi Ibrahim yang dari keluarga besar itu diturunkan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya, Innallaha astafa, sungguh Allah telah memilih. Ada istafa, ada ikhtara, itu beda. Kalau ikhtara pilihan biasa, umum sifatnya. Misal, ana ikhtartu rajulan liyadhhab ila Cimahi. Saya tunjuk seseorang, saya pilih seseorang untuk pergi pagi ini ke Cimahi. Maka orangnya disebut dengan mukhtar, yang terpilih. Tapi kalau pilihan itu untuk membawa misi, misinya terkait dengan hal-hal spiritual, hablum minallah, maka kalimatnya berubah dari ikhtara jadi istafa. Orangnya disebut dengan Mustafa. Karena itu diantara makna dan nama-nama yang melekat pada Rasul, termasuk Rasulullah SAW disebut dengan Al-Mustafa, yang terpilih diberikan risalah. Inna Allah astafa Adam. Allah pernah pilih Adam. Adam dipilih oleh Allah. Ya, melekat pada dirinya pilihan untuk turun sebagai manusia pertama, membawa misi kehidupan. Maka dipilih beliau dengan kalimat istafa, menunjukkan beliau Nabi. Wa Nuh, dan Nuh. Lihat, Nuh dipilih. Perhatikan baik-baik,
Dibuat dengan huruf ataf, dilekatkan dengan hukum sebelumnya. Nuh sama dengan Adam. Sama dari sisi apa? Level kenabiannya. Jadi Adam nabi, Nuh nabi. Hanya karena Nuh diberikan risalah untuk umat, ada tambahan bagi dirinya menyampaikan risalah untuk umatnya. Adam belum ada umat, untuk dirinya saja. Paham? Baik, jadi Nuh rasul pertama, Adam nabi pertama. Dari Nuh ke Adam alaihi wassalam, itu ada kisaran 5 sampai 6 generasi. Nuh bin Mikhlil, bin Matusyadah, bin Qinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Paham? Baik. Kemudian wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim. Keluarga besar Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan keluarganya? Karena memang dari turunan keluarga ini juga ada orang yang menjadi nabi, ada orang yang menjadi rasul. Dia punya misi, punya pilihan. Karena itu teman-teman sekalian, dari dua jalurnya, baik itu Sarah ataupun Hajar alaihi wassalam, turun keturunan jadi nabi, bahkan juga jadi rasul. Dari Sarah misalnya lahir Ishak alaihi salam. Dari Ishak lahir Yaqub, dari Yaqub lahir Yusuf, dari Yusuf geser sedikit ke kanan dan Zakaria. Zakaria punya kemenakan namanya Imran. Imran menikah dengan Hannah, lahir Maryam. Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Geser lagi paling kiri lagi ada Musa. Kemudian turunannya ada Daud, ada Sulaiman, terus sampai dengan ke bawahnya. Kemudian dari sisi Sayyidah Hajar ya alaihi salam, turun siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ke Nuh alaihissalam ada 6 sampai 7 generasi lagi. Bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Jadi semuanya saling berkaitan, terkait berkelindan sampai menuju kepada Adam alaihissalam. Di kitab pun kalau diurut-urutkan, nasab antum sampai ke Nabi Adam. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Betul, gak usah ketawa, memang betul ya. Kalau mau cari silakan cari nasab antum sampai ke Adam. Ya paling mungkin sebelum kiamat kurang 2 hari belum ketemu. Baik. Ya, tapi poinnya begitu. Poinnya demikian. Jadi nyambung. Pilih. Jelas sampai sini? Wa ala Imran 'alal alamin, dan keluarga besarnya Imran. Keluarga Imran, karena dari Imran ada Isa alaihissalam. Dan Imran dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia mulia, punya karamah walaupun bukan nabi. Paham? Alhamdulillah. Ini kita temukan dulu. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, ayatnya spesifik diutus Nabi Muhammad, Quran, surah kedua, ayat 151. Kemudian Nabi Muhammad SAW, karena spesial untuk umat akhir zaman, isyarat akhir zamannya bukan hanya menegaskan kerasulannya, tapi juga dari sisi mu'jizatnya. Quran, surah kedua, ayat 185. Disebut untuk manusia semuanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kalimatnya menggunakan nas. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an. Lihat dari sisi mukjizatnya saja, bukan sekedar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi sampai mukjizatnya linnas. Tadi malam saya sampaikan, manusia punya 5 nama. Kalau disebutkan nas 241 kali dalam Al-Qur'an, ini menunjuk pada semua manusia. Tanpa batas sampai kehidupan berakhir. Maaf, kalau Rasul sebelumnya itu hanya lokal sifatnya. Lokal, di kalangan tertentu saja. Jadi daerah ini. Ganti generasi, Rasulnya beda. Bahkan nanti ada satu masa, satu zaman, Rasulnya bisa 2. Ingat, karena bisa beda tempat. Bisa zaman Nabi Ibrahim dengan zaman Nabi Lut, kan satu zaman. Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim. Dua-duanya Rasul. Coba silahkan dicek. Saya tadi bacakan di rakaat kedua, Quran surah 51 Az-Zariyat, ya, dari ayat 15 sampai dengan ayat ke-28-nya. Kalau Anda baca ulang dari ayat 24 bahkan sampai dengan ayat 30-nya, Anda akan temukan bahwa malaikat itu datang ke tempatnya Nabi Ibrahim, mampir. Tujuan utamanya ke tempat Nabi Lut untuk mengazab umat Nabi Lut, tapi mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa satu masa bisa ada 2 rasul yang berbeda di komunitas yang berbeda. Tapi poinnya,
Setiap umat yang ada rasulnya sebelum Nabi Muhammad SAW selalu lokal tugasnya. Karena itu disebut kaumnya Musa, kaum terbatas di situ aja. Kaumnya Isa terbatas. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa tugasnya cuma di sekitaran Palestina aja. Makanya kalau ada yang sekarang mengaku pengikut Nabi Isa sampai ke Indonesia itu tersesat, kejauhan. Saya balik lagi ke sana, ya. Lokal. Nabi Muhammad tidak. Semua untuk seluruh zaman, seluruh masa. Kalimatnya menggunakan nas. Ini. Kemudian, bahkan spesial, beliau pun diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim, Quran surah 2, ayat 129. Disebut oleh Nabi Isa, Quran surah ke-61, ayat yang ke-6. Baik, namanya supaya tidak tertukar. Saya pernah jelaskan di pertemuan lalu, jadi saya tidak akan mengulas lagi supaya tidak terlampau lebar bahasan kita dan belum mengambil inti bahasan kita untuk hari ini. Alhamdulillah.